Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistia dengan NIM 1901863 dari kelas 3C PGSD. Nah, yang pertama, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau reguler yang belajar bersama tempat tinggalnya dengan anak sebayanya dan di sekolah menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Setiap anak layak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, tanpa adanya diskriminasi kemampuan seperti etnik, gender, agama, kecerdasan, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun di Indonesia masih banyak anak yang tidak memiliki akses pendidikan, bukan hanya karena faktor ekonomi, namun juga karena keberagaman atau perbedaan fisik maupun psikis dengan anak yang lain pada umumnya. Keberagaman siswa. Setiap anak terlahir dengan unik. Nah, saat berada dalam kelas, mungkin kita akan menyadari bahwa setiap anak ini, meskipun berasal dari kelompok usia yang sama, akan memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, tingkat kecerdasan, minat, sikap, hingga temperamen mereka. Perbedaan ini merupakan sesuatu hal yang alami dan wajar. Nah, lantas bagaimana jika kita nanti memiliki karakter siswa yang berbeda-beda ini? Nah, sebaiknya kita tahu beberapa hal untuk bisa kita. Nah, yang pertama yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, metode yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter apa saja yang ada dalam kelas, guru bisa memadukan beragam metode pelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua siswa atau oleh semua anak. Nah, yang kedua yaitu memperlakukan peserta didik secara adil, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Nah, sikap kita sebagai guru untuk menghadapi karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang tepat. Nah, guru mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan bahasa sehebat teman-temannya yang lain. Nah, disinilah guru berperan untuk memberikan motivasi yang tepat, alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, karena pasti ada kelebihannya yang lain. Nah, setelah itu kita dorong peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang ia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dari teman-temannya yang lain. Nah, yang keempat yaitu berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan ini adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Nah, mungkin murid A akan lebih semangat jika dikritik, tetapi murid B menjadikan kritik itu sebagai suatu cambukan untuk dia lebih baik ke depannya. Nah, sikap guru untuk menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini yaitu dengan menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Nah, hal ini juga sejalan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni 3M. Yang pertama yaitu mengamati, yang kedua meniru, dan yang ketiga menambahkan. Nah, yang pertama yaitu mengamati proses yang bersifat refleksi tentang kekurangan yang ada dalam proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu meniru. Meniru dalam konteks pendidikan berarti meniru sistemnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Terakhir yaitu menambahkan. Proses menambahkan ini dilakukan setelah mengamati dan meniru dan dirasa ditemukan ada hal yang perlu ditambahkan agar proses pendidikan semakin baik.